kepentingan satu pihak, ya, media tersebut dan jurnalis tersebut, ya, sekarang jadi korban Ichad, ya, sia-sia perjuangan kami. Mungkin juga kami Amicus Curiae akan berapat juga, akan menarik juga, ya. Kalau ini terjadi tidak ada pertanggungjawaban sekali, harus bertanggung jawab hanya gara-gara muncul eksklusif, ya. Wawancara perdana Richard Eliezer di Rutan Barreskrim dengan salah satu televisi swasta berujung pada berakhirnya perlindungan LPSK terhadap Richard Eliezer. LPSK mengaku tidak memberikan izin untuk melakukan dan menayangkan wawancara tersebut. LPSK merujuk pada pasal 32 huruf C Undang-Undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi korban, yakni kesediaan saksi atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK selama masih dalam perlindungan LPSK. Lalu mengapa hubungan manis Richard Eliezer LPSK justru berakhir miris? Ya, saya selaku pendamping dari Richard Eliezer, penasihat hukum, melihat bahwa ada permintaan wawancara oleh salah satu stasiun TV. Tentunya sebagai penasihat hukum saya mengecek terkait dengan perizinan. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa memang sebelumnya juga pun LPSK coba untuk menyampaikan bahwa ada beberapa media juga akan mewawancara Richard Eliezer. Pada prinsipnya saya dan keluarga oke saja asal semua perizinan itu sesuai. Yaitu pertama kalau kita lihat ya, kalau dari proses persidangan bahwa harus izin kepada Rutan Barreskrim maupun jaksa waktu di proses persidangan. Kalau di tahapan setelah ingkrah tentunya harus mendapatkan perizinan dari Kemenkumham, dalam hal ini Ditjenpas, dan juga karena ini Richard dititipkan di Rutan Barreskrim Cabang Salemba, tentunya harus izin juga dari pihak Polri. Nah, dalam proses kemarin sebelum sebelum wawancara, saya mengecek semua perizinan tersebut dan saya juga mengkonfirmasi kepada pihak-pihak yang berwenang. Dan kepada pihak-pihak berwenang sudah dikirimkan surat, sudah mendapatkan izin, dan juga saya lihat bagaimana dengan LPSK sudah ditembuskan surat juga. Kemudian saya menanyakan, saya mengkonfirmasikan langsung dengan terkait dengan wawancara tersebut. LPSK sampaikan asal yang bersangkutan bersedia kami tidak masalah. Setelah wawancara kok dikirimkan surat yang menyampaikan di dalam surat tersebut menyampaikan bahwa akan cabut status terlindung Richard Eliezer. Ini yang kami sangat sayangkan. Seharusnya ini kan bisa dikomunikasikan atau sebelum wawancara harusnya pihak dari LPSK bisa proaktif. Maksud saya kan ini kan cuma masalah komunikasi saja. Satu sisi saya sudah konfirmasi ke salah satu komisioner, tetapi komisioner yang lain merasa bahwa tidak mendapatkan konfirmasi. Sebenarnya ini kan masalah, dia juga kan menyampaikan, kami dari tim penasihat hukum pada prinsipnya menyampaikan ke LPSK silakan saja asal semua perizinan itu terpenuhi. Dan juga kalau kita lihat merujuk pada perjanjian, sepengetahuan dan sepersetujuan dari LPSK. Kalau sepengetahuan saya sudah konfirmasi langsung via telepon. Jadi saya harapkan bahwa ini kan cuma masalah komunikasi, kenapa tidak kita ajak ngobrol gitu loh, kok tiba-tiba mengirimkan surat. Ya, kalau saya gini, yang berhak kompetensi lah, ini belajar kompetensi, yang berhak memberikan atau mencabut JC adalah LPSK. Apapun alasannya, sekali lagi kita pegang, hanya LPSK lah yang berwenang, ya. Sekarang karena kewenangan LPSK memberikan, kita hormati dulu. Yang tidak diberikan, kita hormati. Nah, sekarang terserah prosedurnya apapun LPSK, saya tidak mau tahu. Ya, jadi saya katakan, saya tidak mau tahu yang sekarang LPSK telah mengeluarkan mencabut JC-nya. Ya, Ichad. Ya, telah terjadi kan? Ya, telah terjadi dengan apapun terlindung. Apapun saya nggak ikutan. Yang penting sekarang bagi saya yang perhatian itu Ichad dirugikan karena JC-nya dicabut. Ya, itu yang penting kita kan. Bayangin kalau sampai terjadi sesuatu sama Ichad, siapa yang bertanggung jawab? Ini kan gara-gara, ya, maaf ya, ngejar rating atau popularitas dari media tersebut. Jangan gitu caranya dong. Tadi diakui oleh Roni, hampir semedia juga termasuk Metro, tapi saya bilang jangan dulu, tunggu rame-rame semua. Kalau sekarang dengan cara eksklusif media tersebut ingin menonjol lebih dulu, yang korban sekarang Ichad, itu perjuangan mak-mak.
kami Akademi Surabaya, dan semua sekarang hanya gara-gara ya kepentingan satu pihak, ya media tersebut dan jurnalis tersebut, ya sekarang jadi korban icat, ya sia-sia perjuangan kami. Mungkin juga kami Amicus Curiae akan berapat juga, akan menarik juga, ya. Kalau ini terjadi tidak ada pertanggungjawaban sekali, harus bertanggung jawab hanya gara-gara muncul eksklusif. Ya, terlepas prosedur apapun, apalagi kita bisa ditanyakan. Ini berhak kewenangan lembaga, bukan soal personal. Tapi lembaga LPSK menyatakan mencabut perlindungan. Ketika pencabut yang dirugikan adalah Icat. Itu aja bagi saya. Dan ini kan gara-gara media dan jurnalis tersebut. Ya, makanya untuk saya nggak pernah mau lagi itu di media tersebut.